Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dan amat senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada ya. Semoga Anda selalu bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik ya, di dalam keadaan sehat, dengan dalam keadaan semangat ya. Pokoknya kita tetap semangat. Nah, pada kesempatan ini kita akan share, kita akan berbagi tentang lemak ya dalam tubuh ternak. Nah, lemak pada tubuh ternak ini adalah salah satu nutrisi makro yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh ternak. Lemak ini bisa terdiri dari asam lemak dan merupakan sumber energi yang sangat penting bagi ternak. Berikut ini ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui bersama tentang lemak pada tubuh ternak yang kita pelihara ya. Yang pertama, fungsi lemak itu apa sih? Ya, pada tubuh ternak, ternyata lemak tubuh ternak memiliki beberapa fungsi penting. Misalnya antara lain sebagai sumber energi ya, kemudian sebagai cadangan energi, kemudian sebagai isolasi termal ya, kemudian pelindung organ, organ terutama di dalam tubuh ya, organ dalam ya, viscera dan seterusnya, ada hati, jantung dan seterusnya yang ada di tubuh ternak kita ya, dan sebagai sumber asam lemak esensial yang sangat dibutuhkan oleh ternak itu sendiri. Nah, apa itu asam lemak esensial? Nah, ternak membutuhkan asam lemak esensial untuk apa? Untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh itu secara normal ya. Kemudian asam lemak esensial apa sih beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui. Kita pernah mendengar omega 3 dan omega 6 ya, yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh ternak dan harus diperoleh dari pakan yang kita berikan pada ternak yang kita pelihara. Dan itu kalau misalnya sampai ke konsumen, nantinya dikonsumsi oleh konsumen, itu sangat amat penting ya. Misalnya untuk anak-anak, itu untuk kecerdasan otaknya, untuk kekebalan tubuhnya, perkembangan organnya, semuanya itu dibutuhkan. Makanya sering kita merekayasa ya, bagaimana memasukkan omega 3, omega 6 itu pada telur misalnya, pada susu ya, supaya nanti konsumen yang menikmati produk kita itu bisa dapat sesuatu yang esensial tadi, alias lemak esensial ya. Oke. Nah, berikutnya adalah konversi lemak menjadi energi. Lemak dalam tubuh ternak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol melalui proses lipolisis ya, di mana asam lemak kemudian dipecah menjadi sesuatu, menjadi energi ya, melalui proses oksidasi di dalam sel untuk digunakan sebagai sumber energi oleh tubuh ternak ya. Energi ini ya bisa digunakan untuk aktivitas mulai dari hidup pokok, berproduksi, melakukan gerakan dan macam-macam yang sesuai dengan kebutuhan ternak kita. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi kelebihan lemak ya pada ternak? Jelas kelebihan lemak pada ternak dapat menyebabkan kegemukan ternaknya. Oke, kalau misalnya itu programnya memang sengaja digemukkan seperti fattening, itu tidak ada masalah ya. Tetapi untuk ternak yang dibibitkan itu akan
bisa menimbulkan masalah di dalam proses atau organ reproduksinya, sehingga begitu dikawinkan baik dengan dilakukan dengan IB ya, itu tidak bunting-bunting karena mungkin ya ada indikasi misalnya organ reproduksinya tertutup oleh lemak ya, sehingga spermatozoa itu amat sulit untuk bertemu dengan sel telur ya, khususnya untuk sapi perah ya, karena sapi perah itu harus bunting untuk dapat berproduksi susu. Jadi proses untuk mendapatkan susu itu melalui ternak itu dikawinkan dulu. Setelah kawin itu ternak itu harus bunting, nggak boleh terlambat buntingnya. Setelah itu dia partus, melahirkan baru keluarlah ininya apa nama susu, produksi susunya. Nah, kalau kelebihan juga pada ternak unggas bagaimana? Maka itu juga mengganggu kualitas telur pada ayam dan penurunan performa reproduksi secara umum pada ternak. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pakan dengan kadar lemak yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan kondisi fisiologis pada ternak kita. Nah, berikutnya sumber lemak dalam pakan terkait ya. Sumber lemak ya dalam pakan tersebut bisa berasal dari berbagai macam, misalnya kita peroleh dari minyak ikan misalnya yang tadi yang kita harapkan banyak mengandung omega 3 dan omega 6, misalnya juga dari minyak yang lain, minyak kedelai, minyak jagung ya, dan minyak kelapa sawit ya. Minyak kelapa sawit kalau biasanya sering digunakan untuk apa ya, untuk minyak goreng ya. Kemudian pemberian sumber lemak yang tepat dalam pakan ternak dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi dan mendukung kesehatan serta performance ternak kita ya, yang tentunya yang kita pelihara. Oke. Secara keseluruhan, lemak adalah nutrisi makro penting yang dibutuhkan oleh tubuh ternak. Ternak membutuhkan lemak dalam jumlah yang seimbang ya, dan sumber yang tepat agar tetap sehat dan performa ternak itu menjadi baik. Lemak pada ternak memiliki beberapa manfaat penting ya, untuk kesehatan dan performa ternak kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa manfaat lemak itu bagi ternak. Yang pertama yang benar-benar dibutuhkan atau bisa dijadikan di dalam formulasi ransum kita, bahwa lemak itu yang pertama itu berfungsi sebagai sumber energi. Lemak ya sebagai sumber energi sangat penting bagi ternak karena lemak mengandung lebih banyak energi per gram daripada protein misalnya atau karbohidrat. Lemak itu juga merupakan sumber energi yang efektif bagi ternak dan mudah mencarinya dan mudah juga di dalam menerapkannya, karena dalam bentuk minyak tinggal harus hati-hati di dalam proses pencampurannya, jangan sampai mengumpul di satu tempat ya. Yang kedua, manfaat daripada lemak itu adalah sebagai cadangan energi. Nah, lemak juga berfungsi sebagai cadangan energi yang penting bagi ternak. Ya, ketika ternak misalnya kekurangan energi dari pakan, tubuh ya secara otomatis akan menggunakan cadangan energi yang tersimpan dalam bentuk lemak untuk memenuhi kebutuhan energi. Biasanya dalam bentuk lemak abdomen misalnya. Nah, ini juga sering dijadikan sebagai parameter untuk ternak unggas ya, lemak abdomen ini. Yang berikutnya adalah sebagai isolasi termal. Lemak juga mempunyai fungsi sebagai isolasi termal ya, yang membantu mengurangi kehilangan panas dari tubuh ternak. Hal ini sangat penting untuk menjaga tubuh yang tepat dan mencegah terjadinya hipotermia. Nah, ini terutama kalau misalnya kita memelihara ternak kita di tempat yang dingin ya, terutama yang
mempunyai 4 musim ya di Eropa ataupun di Rusia atau di daerah Siberia sana. Nah, ini sangat penting di samping bulu ya, juga lemak tubuh di dalam tubuh ternak itu sangat penting sebagai isolasi termal. Jangan sampai terjadi hipotermia tersebut. Oke. Nah, yang keempat juga pelindung organ. Lemak ini juga berfungsi sebagai pelindung organ ya, organ vital di dalam tubuh ya. Karena lemak biasanya terdapat di sekitar organ dalam ya. Kalau kita misalnya memotong ternak, kemudian kita membukanya, biasanya organ-organ dalam, kalau ternaknya itu memang gemuk, itu biasanya organ dalamnya itu sering diselimuti oleh lemak ya. Dan lemak juga dapat membantu melindungi organ dari cedera ya, atau kerusakan, benturan dan lain-lain. Itu biasanya kalau ada lemaknya akan bisa membantu sedikit meredam terjadinya kerusakan. Nah, yang kelima, asam lemak esensial nih ya. Beberapa jenis asam lemak tidak dapat diproduksi oleh tubuh ternak dan harus diperoleh dari pakan ternak. Asam lemak esensial seperti omega 3, omega 6 sangat penting untuk kesehatan dan berbagai fungsi tubuh yang normal ya, secara fisiologis harus normal ya. Kemudian yang keenam, itu manfaat lemak itu adalah meningkatkan kualitas produk ternak. Misalnya, konsumsi lemak yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas produk seperti kualitas susunya. Biasanya salah satu ukuran apakah kualitas susunya bagus itu dilihat dari lemak susunya. Nah, daging juga misalnya marblingnya ya, perbandingan nanti di dalam daging yang sudah kita dapat di grade nanti juga termasuk di situ pertimbangan bagaimana marblingnya itu ya, komposisi antara daging, serat dan lemaknya itu yang seimbang ya. Terutama ada beberapa daging-daging tertentu yang mempunyai kelas ya, seperti di Jepang itu sudah benar-benar ya, ada Kobe beef dan lain-lain yang memang sengaja dipelihara khusus supaya mendapatkan kondisi atau kualitas daging yang baik. Termasuk di situ telur juga ya. Sekarang ini kan ada juga yang secara ini memang direkayasa supaya omega 6, omega 3 tersebut masuk ke telur, sehingga ini kalau dijual mempunyai nilai tersendiri telurnya. Telur omega 3, telur omega 6 ya, yang mengandung maksudnya. Dan dikonsumsi itu akan baik bagi kesehatan tubuh manusia secara umum. Nah, kadar lemak yang tepat dapat membantu meningkatkan kandungan lemak dalam susu dan daging, serta dapat meningkatkan kualitas kuning telur ya pada ayam. Nah, kebutuhan lemak pada ternak dapat bervariasi tergantung pada jenis ternaknya. Misalnya jenis ternak ya, usianya, jenis kelamin, kemudian kondisi fisiologisnya dan tingkat aktivitas fisik yang terjadi pada ternak. Sementara kebutuhan lemak pada ternak dapat berbeda-beda tergantung pada tujuan pemeliharaannya, apakah penggemukan atau fattening. Nah, yang perlu dipahami tadi ya, untuk sapi perah itu bagaimana jangan sampai lari dari lemak itu ke daging, maksudnya ke tubuhnya, tetapi kita arahkan kandungan lemak itu ke susu. Apakah untuk misalnya tujuan pemeliharaan itu untuk pertumbuhan, untuk produksi atau reproduksi. Nah, secara umum ya bisa kita gambarkan bahwa kebutuhan lemak pada ternak dinyatakan sebagai persentase dari total energi dalam pakan ternak. Untuk sapi dewasa misalnya kebutuhan lemak kisarannya antara 2 sampai 5% dari total energi yang kita formulasikan dalam ransum. Sedangkan untuk domba
dan kambing kebutuhan lemak sekitar 3-7% dari total energi dalam pakan yang kita susun dalam ransumnya. Nah, untuk ternak yang digunakan untuk reproduksi misalnya, untuk keperluan pembibitan seperti sapi betina ataupun kebutuhan lemak, biasanya kebutuhan lemak itu lebih kita berikan lebih tinggi daripada ternak yang digunakan untuk pertumbuhan atau produksi ya, terutama untuk yang jelas itu untuk fattening atau penggemukan itu jelas harus disupport dengan energi dan lemak, terutama lemak yang baik ya, ada istilahnya seperti itu ya harus diberikan dalam jumlah yang cukup. Nah, misalnya pada sapi betina kebutuhan lemak dapat mencapai 6-8% dari total energi dalam pakan. Sedangkan pada ternak yang lain ya, atau misalnya ini bukan kita ini ya, beberapa kalau di luar negeri misalnya pada babi betina ya bisa mencapai 10-15% dari total energi dalam pakan ya. Itu. Nah, bagaimana metabolisme lemak pada tubuh ternak yang melibatkan beberapa tahap yang kompleks ya, yang melibatkan beberapa organ tubuh pada ternak. Nah, tahapan metabolisme lemak pada ternak ini dimulai dari proses pencernaan. Lemak misalnya yang dalam pakan yang dikonsumsi oleh ternak ya akan dipecah nanti menjadi asam lemak. Jadi menjadi lemak yang lebih sederhana yang awalnya kompleks itu menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian dengan bantuan enzim lipase dalam saluran pencernaan ya ini ya tadi proses tadi hidrolisisnya itu dibantu oleh enzim lipase yang ada di dalam saluran pencernaan. Nah, asam lemak dan gliserol ya kemudian diserap ke dalam dinding usus dan masuk ke dalam sirkulasi darah. Setelah itu baru ditransportasikan. Asam lemak dalam darah terikat pada protein pembawa atau binding proteinnya ya seperti albumin misalnya ya. Untuk dibawa ke jaringan itu membutuhkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi bila dibutuhkan. Setelah itu terjadilah proses oksidasi di mana asam lemak dibawa oleh protein pembawa tadi ya masuk ke sel dan dioksidasi menjadi energi melalui proses beta oksidasi. Kemudian asam lemak akan dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil yang diubah menjadi energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Kemudian nanti dipecah lagi, dimanfaatkan energinya menjadi ADP, adenosin trifosfat. Ini ATP itu adenosin trifosfat. Setelah itu dipecah digunakan energinya menjadi ADP, adenosin difosfat. Kemudian nanti digunakan lagi energinya menjadi AMP, adenosin monofosfat. Kemudian apabila kelebihan nanti ya dilakukan penyimpanan. Jadi asam lemak juga dapat disimpan dalam bentuk trigliserida di jaringan adiposa atau organ dalam tubuh untuk digunakan sebagai cadangan ya, cadangan energi saat dibutuhkan. Misalnya energi meningkat maka itu bisa digunakan ya. Kalau misalnya dari asupan dari makanan itu tidak tersedia, jadi masih ada cadangannya. Nah, yang kelima pengaturannya ya, metabolisme lemak pada tubuh ternak diatur oleh hormon seperti termasuk di situ insulin, glukagon dan mempengaruhi transport dan penurunan lemak dalam tubuh ternak. Jadi peran di situ ada peran enzim, ada peran hormon ya yang mempengaruhi bagaimana metabolisme lemak di dalam tubuh ternak. Oke. Bagaimana nanti ya kalau lemak itu defisien ya pada ternak yang akan berdampak pada kesehatannya ya. Dia berdampak signifikan terutama
pada produktivitasnya juga. Nah, lemak adalah sumber energi penting yang diperlukan oleh tubuh normal, ya. Maka sudah jelas nanti kalau defisien itu akan mengganggu produktivitas, termasuk produksi susu, daging, dan juga gangguan reproduksi, termasuk mengganggu secara ini ya, hormon ya, hormon yang ada yang membantu di dalam proses metabolisme tersebut ya. Ini ya beberapa dampak yang bisa kita bagi bersama kalau misalnya lemak yang diberikan pada ternak itu defisien. Yang jelas terjadi penurunan produksi susu ya. Defisiensi lemak dapat mengurangi produksi susu pada sapi perah ya, dan dapat mengurangi ujung-ujungnya ya berdampak pada pendapatan peternak ya. Kemudian yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan yang buruk ya. Lemak penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ternak, di mana kalau defisiensi lemak dapat menyebabkan pertumbuhan yang terhambat dan perkembangan yang tidak optimal. Biasanya itu dua-duanya ya, sumber protein juga defisien, sumber lemak biasanya ikutannya. Yang sering terjadi dan dampak ujung-ujungnya adalah terjadi kalau pada manusia yang dikhawatirkan seperti pada saat ini ya, dampak pandemi itu lebih mengarah ke stunting nantinya ya, dimana tidak bisa ini ya, makhluk ataupun anak-anak ya, mulai dari proses di dalam kandungan itu tidak optimal perkembangannya, termasuk setelah dilahirkan ya. Karena apa? Karena asupan gizi pada ibunya yang lagi hamil itu tidak tersedia secara mencukupi. Nah, yang ketiga itu ya, kalau defisien itu berdampak pada kulit yang kering dan rambut yang kusam. Lemak ini diperlukan untuk menjaga kulit dan rambut yang sehat pada ternak. Defisiensi lemak dapat menyebabkan kulit kering, gatal, dan ransum rambut yang kusam ya, bulunya. Kemudian juga bisa terjadi kalau defisien itu terjadi penurunan fertilitas. Lemak sangat penting untuk sistem reproduksi ternak, di mana lemak dapat menyebabkan penurunan fertilitas pada ternak ya. Fertilitas itu ya secara sederhana ya kesuburan ya pada ternak. Kita berharap terutama ternak betina yang kita punya itu begitu dikawinkan langsung bunting ya. Jadi jangan sampai berulang kembali, karena itu nanti biayanya tinggi, terutama biaya untuk ransum, terutama untuk sapi perah ya. Mundur 21 hari itu bukan hal yang sepele, itu bisa menyedot nanti biaya untuk ransumnya ya. Oke, kemudian yang berikutnya, kalau defisiensi itu terjadi penurunan resistensi tubuh, karena lemak diperlukan untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Defisiensi lemak dapat menyebabkan penurunan resistensi tubuh yang dapat membuat ternak lebih rentan terhadap penyakit maupun infeksi ya. Jadi ini juga harus dipahami kita bersama. Yang selanjutnya, yang keenam, terjadi penurunan badan tentunya ya, kalau misalnya defisiensi lemak yang diberikan kepada ternak kita. Nah, jika ternak tidak mendapatkan cukup lemak dalam makanan makanannya tentunya, maka dapat mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Nah, oleh karena itu penting kita harus mengetahui dan paham ya, ada beberapa sumber lemak yang dapat digunakan ya di dalam memilih sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi daerah, kondisi di mana kita tinggal, dan potensi minyak yang ada atau sumber lemak yang ada di sekitar kita.
Jangan mengambil misalnya sampai impor, misalnya yang tidak lazim di kita, misalnya minyak jagung itu pasti mahal itu, ya minyak kedelai itu jelas akan mahal, olive oil, minyak zaitun misalnya itu pasti mahal. Kita pakai yang ada di kita, misalnya kebetulan kita juga banyak minyak sawit ya. Jangan sampai kayak kemarin untuk manusianya aja sulit ya, hilang dari pasaran. Nah, ini agak mengacaukan juga. Ya mudah-mudahan sih ke depan tidak terjadi lagi ya. Nah, sumber ya beberapa bahan yang mengandung lemak, misalnya kita gunakan, yang pertama itu adalah minyak ikan. Minyak ikan ini mengandung asam lemak omega 3 yang bermanfaat untuk kesehatan ternak dan juga merupakan sumber energi yang baik ya. Kemudian kita dapatkan dari minyak nabati misalnya ya, seperti minyak kelapa, minyak biji bunga matahari, minyak jagung, minyak kedelai ya. Juga dapat digunakan sebagai sumber lemak untuk pakan ternak kita. Termasuk yang banyak itu adalah minyak sawit di kita ya. Berikutnya adalah bungkil kelapa. Ya, bungkil kelapa mengandung lemak yang cukup tinggi dan mengandung serat yang bermanfaat untuk pencernaan ternak. Nah, bungkil kelapa ini kalau misalnya kita dapatkan sebagai limbah di dalam proses pembuatan minyak kelapa ya, dari kopra diproses, nanti dipres ya, kemudian didapatkan bungkil daripada kelapa tadi atau kopra tadi. Nah, berikutnya bungkil biji kapas ya. Bungkil biji kapas mengandung lemak dan protein yang cukup tinggi dan sehingga digunakan sebagai sumber lemak yang digunakan untuk pakan ternak. Namun harus hati-hati, ini ada anti nutrisinya yang dikenal dengan gosipol. Bukan gosipnya pol-polan, gosipol yang bisa mengganggu ternak ya, karena nanti itu kalau dalam jumlah banyak itu akan bisa berbahaya bagi ternak yang kita pelihara. Yang kelima itu adalah minyak sawit ya, ini unggulan kita ya. Minyak sawit mengandung lemak yang cukup tinggi dan sering digunakan sebagai sumber lemak pada pakan ternak karena harganya yang relatif murah ya. Jangan sampai ada kekecualian seperti kemarin. Masa iya sih kita itu adalah termasuk pengekspor kelapa sawit. Nggak taunya minyaknya raib ditelan bumi. Ya mudah-mudahan kita berharap ya tidak terjadi ya. Ini akan mengganggu stabilitas tentunya untuk semuanya, tidak hanya untuk manusia, untuk orang, tapi juga untuk peternak tentunya. Yang keenam ya, bisa kita gunakan itu lemak hewani. Lemak hewani seperti yang banyak ini, tapi di Indonesia kurang ya, lemak babi ya, karena memang kita mayoritas muslim memang kita tidak menggunakan lemak babi. Kalau mungkin di luar ini ya, mungkin kita bisa menggunakan lemak sapi ya, juga dapat digunakan sebagai sumber lemak pada pakan ternak. Walaupun harganya cenderung lebih mahal daripada sumber lemak nabati, tapi yang lazim biasanya yang sering digunakan itu adalah lemak nabati ya. Jarang-jarang biasanya untuk keperluan manusia yang lemak hewan ini. Nah, pemilihan sumber lemak pada pakan ternak harus mempertimbangkan kandungan nutrisinya, kemudian ketersediaan di mana kita berada ya, jangan sampai kita harus impor. Nah, itu akan berkaitan dengan harga. Semakin dekat dengan sumber produksi itu biasanya harganya bisa ditekan. Selain itu, kebutuhan lemak pada ternak juga harus dipertimbangkan dengan baik, karena
Kelebihan asupan lemak dapat menyebabkan penurunan produksi ternak juga ya, dan masalah kesehatan. Jadi apa-apa yang berlebih juga nggak bagus ya. Obesitas, kegemukan, semua itu akan berdampak pada kesehatan. Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun ransum yang seimbang sesuai dengan kebutuhan, dengan komposisi nutrisi yang tepat, dan memonitor asupan nutrisinya pada ternak yang kita pelihara itu secara teratur ya. Jadi benar-benar kita perhatikan, kita amati bagaimana kondisi ternak kita. Mungkin sekian dulu ya. Terima kasih, tetap semangat terus ya. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.